tapi memberitakan kabar baik tentang Immanuel, perempuan muda yang melahirkan. Cinta kasih-Mu memahami pergumulan zaman yang terus berjalan. Bagaimana orang-orang melayani-Mu berjuang dalam seluruh kehidupan, mengabdikan diri untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong pimpin kami dalam belas kasih-Mu di perenungan kami akan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kita akan membuka Alkitab kita pada dua bagian, nanti Mazmur dan Lukas. Lalu pada Mazmur ada dua bagian juga, Lukas dua bagian juga. Sekarang kita akan buka dulu Mazmur pasal yang ke-19 di dalam perenungan kita trilogi kenaikan. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-9. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Mazmur 19 ayat yang ke-9. 1, 2, ya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kemudian kita membuka Mazmur nomor 119. Dan kita akan membaca ayat 174. Mazmur 119 ayat 174. Baik, jika saudara sudah menemukan, kita baca pada hitungan ketiga, 119 ayat 174 Mazmur. 1, 2, iya. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Lalu kita membuka lagi Injil Lukas. Lukas pasal yang pertama, ayat 46 dan 47. Lukas 1, 46 dan 47, 1, 2, iya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lalu pasal yang kedua, 10 sampai 12. 1, iya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, kesukaan adalah suasana yang bisa menipu rasa. Mengapa? Karena kesukaan di dalam ukuran kemanusiaan kita bersifat sangat relatif. Nah, oleh karena itu banyak hal yang kita suka dalam hidup ini. Dan yang paling kita suka, kalau apa yang kita suka kita bisa dapatkan. Bukankah itu? Bodoh amat itu benar atau salah, dosa atau bukan. Sementara bagi seorang Kristen tidak serta-merta semua yang disukainya menjadi kesukaan bagi dirinya. Karena dia harus memilih mana yang Tuhan boleh dan mana yang Tuhan tidak boleh. Sehingga dia tidak serta-merta bisa memilih semuanya. Dan apa yang dia mau tadi. Di situ kita menghadapi satu dilema yang tidak sederhana. Hidup di dunia dengan 1001 kesukaan. Yang belum tentu Tuhan suka. Tapi sangat menyukakan hati. Nah, karena itu kalau kita berbicara tentang kesukaan. Apa yang kita maksud dengan kesukaan? Apa yang kita maksud dengan kegirangan? Ini sifatnya sebuah pergumulan bersama dengan Tuhan. Ini bukan sekedar satu pleasure atau perjalanan emosional. Panggung ini bisa kita rubah menjadi suasana yang menyenangkan. Musik-musik yang bermutu dan bagus luar biasa. Orang-orang nyanyi yang profesional. Lalu pengkhotbah berubah menjadi entrepreneur misalnya. Wah, semua orang senang. Ya, tetapi itukah yang Tuhan mau? Ini problemnya. Kita akan suka untuk mendengar khotbah-khotbah yang cocok dengan selera dan alur jalan kita. Tetapi kalau itu kemudian dengan apa yang Tuhan mau, pasti kita mulai berpikir karena terlalu banyak yang boleh dan tidak boleh di sana. Kalau saja hidup ini dalam pelayanan pun banyak yang kita suka. Kita suka kalau orang menghargai kita dan kita tidak suka kalau orang tidak menghargai kita, tidak memperhatikan kita, bukan? Padahal hidup itu tidak selalu seperti itu, seperti kata firman Tuhan. Ya, kasihilah musuhmu. Waduh, siapa yang bisa seperti itu? Oleh karena itu saudara-saudara, pada waktu kita menggumuli ini, perjalanan hidup kita akan menceritakan siapa kita.
Sepanjang 3 minggu nanti pada puncaknya hari kenaikan, kita akan membicarakan pergumulan lagu dari kesukaan dari Tuhan. Joyful, Joyful ini yang merupakan karangan atau ciptaan gubahan daripada Beethoven. Seorang yang sangat menyintai Tuhan dan selalu menyebutkan, kesukaanku adalah ketika aku mulai membuat musik dan bercerita tentang dia dengan apa yang ada pada aku. Setiap orang mensyukuri talentanya dan tidak pernah berhenti mengabdikan dirinya dengan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhannya. Sejauh mana kita menyadari itu, nah biar kita dibimbing dalam kita belajar dari firman Tuhan dalam 3 minggu berturut-turut ini. Firman Tuhan sebagai sumber kesukaan. Menarik saudara, pemazmur merasakan bahwa tita Tuhan adalah hal yang menyukakan hatinya. Titamu menyukakan hatiku. Karena itu kita bisa meringat bagaimana kesukaan yang luar biasa. Yang penting untuk kita pahami di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri. Pemazmur juga mengatakan, aku menantikan keselamatanmu dan perintahmu menjadi kesukaan bagiku. Siapa sih yang suka disi perintah? Siapa sih yang suka disuruh-suruh? Hanya orang percaya ketika Tuhan menyuruhnya. Lalu bagaimana jika Tuhan menyuruh itu ke tempat hal yang kita nggak mau? Pergilah, karena itu perintahnya. Maka waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku mau engkau pergi, jangan bawa ini, jangan bawa itu. Cukup apa yang ada pada badanmu. Waduh, kita mulai membayangkan kalau dalam pelayanan masa kini, sulit amat memenuhi itu. Kita akan memprepare dulu segala persiapan, kita akan cari dulu donasi dana, baru kita bergerak. Lain sekali kadang-kadang membingungkan dalam pelayanan itu, khususnya dalam pikiran modern kita sekarang. Yesaya disuruh Tuhan pergi memberitakan kepada orang-orang Yehuda akan sebuah pengharapan. Yesaya, pergilah, katakanlah, dan Israel tidak akan mendengarkanmu. Loh, kalau sudah nggak mau dengar, ngapain disuruh? Dan Yesaya harus berangkat. Hasilnya memang luar biasa. Yesaya digergaji 2 oleh Manasye, Raja Yehuda. Lalu apa yang didapat Yesaya yang melayani kurang lebih 5 raja generasi? Digergaji 2. Lalu untuk apa Tuhan suruh dia? Apa kehormatan yang didapatnya? Kehormatan adalah ketaatan. Di mana kesukaannya? Di ketaatannya itu. Yeremia berteriak dan menangis. Lalu dia meratap dengan begitu kuatnya. Mengapa ya Allah? Engkau mengambil kebahagiaanku dan engkau memaksa aku memakan ibu beracun. Karena dia melihat teruna-teruna yang disebutnya itu orang Yehuda akan diangkat dan dibuang ke ke Babel sana, akan dibawa sebagai orang buangan. Dia menangis. Tapi dikatakannya, namun di situ aku melihat kasih Tuhan, taulah aku kasih setianya selalu baru tiap hari. Itu ayat yang paling populer, bukan? Tapi kita tidak tahu dari mana lompatannya sehingga bisa sampai ke situ. Nah, bagian ini nanti kita akan ulas lagi lebih dalam. Di dalam kesukaan, di dalam kedukaan. Bagaimana kita bisa meneropong kekuatan kesukaan yang dari Tuhan yang akan menolong kita. Oleh karena itu saudara, pergumulan pemazmur yang merindukan keselamatan yang akan datang. Membuat mereka menyukai firman Tuhan. Artinya bahasa gampangnya gini. Tuhan, apapun kau suruh aku akan kukerjakan. Karena aku rindu akan kedatanganmu. Wow, hebat ya. Seperti kalau kita disuruh mempersiapkan sesuatu pada orang yang kita kasih atau orang yang kita hormati akan datang di Indonesia. Waktu konferensi Asia Afrika mau dimulai. Karena ini tamu-tamu penting dari tamu-tamu negara. Pesawat komersial mesti mengalah pada giliran mereka. Halim mesti diatur sedemikian rupa. Jalan-jalan kita mesti pinggir. Direkayasa tidak boleh lewat di jalan yang mereka lewati. Mau ke Bandung pun begitu juga dan sama. Semua ditutup untuk mereka. Persiapannya luar biasa. Sosialisasinya luar biasa. Karena yang datang VVIP semua. Sehingga keamanan sniper turun semuanya. Belum lagi sniper-sniper dari negara-negara yang presidennya datang. Semua pasti bawa sniper. Ya. Kenapa? Orang penting. Bagaimana yang dilakukan persiapan? Kayaknya seru amat. Pasti semua yang berkepentingan begitu bergembira. Akan ada ini, akan ada itu. Padahal yang datang cuma kepala negara. Yang mungkin 5 tahun lagi kalau dibikin lagi, udah gak jadi kepala negara lagi. Tinggal mantan. Bagaimana dengan Tuhan, sang kekal itu, sang besar itu? Tidakkah engkau merindukan kedatangannya? Maka kerinduan akan kedatangan itu yang memberikan kesukaan sekaligus kekuatan di dalam kita menjalani penantian akan dia.
Itu sebab para nabi itu babak belur dihajar. Tidak pernah mereka menjadi berduka karena melayani Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 itu, saudara, kita melihat ada satu pergumulan yang sangat serius bagaimana Ibrani menggambarkan. Nabi-nabiku kukirim, tapi kalian lempar dengan batu. Kalian bunuh, bahkan kalian gergaji. Maka dari Ibrani 11 kita melihat berapa beratnya pergumulan para nabi itu. Batu, pedang, gergaji yang menghantam mereka. Tapi pernahkah mereka mundur? Bacalah Alkitab dan engkau tidak akan pernah menemukannya. Pernahkah mereka mencari apa yang menyukakan hatinya karena mereka tidak disambut? No, tidak pernah. Ini yang membuat saya selalu tertegun. Apalah sulitnya menjadi pendeta kalau saya melayani di tempat di mana orang suka dan menerima saya. Tapi berapa sulitnya menjadi pendeta kalau kita melayani belum tentu orang mendengar dan menghargai. Tapi apakah kita harus menanggalkan kependetaan kita? Atau haruskah kita meninggalkan ladang pelayanan kita? No. Itu pergumulan serius kita. Karena urusan kita adalah dengan Tuhan sebagai personal. Boleh banyak orang di sekitar kita, kita senang. Tapi ketika kita tinggal sendirian, jangan kita susah. Kesetiaan memang mahal harganya. Kesetiaan akan memberikan kesukaan yang meneguhkan, yang menguatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pemazmur menggambarkan sebagai sebuah kesukaan yang seringkali saya sebut istilah paradoks. Menanti, kesulitan, belum dapat, tapi bersuka. Wih, bagaimana caranya? Menunggu loh, belum dapat. Tapi sudah bersuka cita. Dianiaya loh, tapi mengalami kesukaan yang besar itu. Bagaimana bisa itu? Tapi itulah kesukaan itu. Oleh karena itu, kesukaan dari Tuhan sekali lagi tidak sama dengan dunia. Kalau engkau tidak punya uang, dikasih uang, orang bilang, waduh saya senang banget hari ini. Saya nggak ada uang sama sekali, tahu-tahu dikasih uang sama orang sekian ratus juta. Waduh gimana kita nggak kebayang ya. Gak punya uang loh, dikasih, senengnya setengah mati. Tapi lucunya waktu uang itu diambil, sedihnya setengah mati juga. Maka kesenangan kita sangat tergantung pada uang itu. Ada atau tidak bersama kita atau bukan. Lain dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Fenomena kesukaan di dalam dunia adalah kesukaan sesaat yang bersifat material. Yang bisa ada, bisa tidak. Sayang kalau kita orang Kristen hanya bersuka cita karena proyek kita sukses. Sayang kita orang Kristen hanya bersuka-suka karena Tuhan mendengar doa, semua yang kita inginkan kita dapatkan. Seharusnya kesukaan karena kita mengenal Dia dan melayani Dia, itu yang kita tumbuh kembangkan. Tetapi sayang kesukaan mengenal dan melayani Dia seringkali kalah dengan fasilitas atau apa yang kita peroleh di tangan kita. Ini yang menentukan. Saudara, saya pikir ini yang perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana kita menerawang, bagaimana kita memikirkan, menjalani kehidupan yang tidak sederhana itu. Makin banyak yang kau lakukan, akan kau rasakan kesedihan, kepedihan yang makin luar biasa. Ya. Rasanya kadang-kadang saya sendiri letih dalam pelayanan. Orang membicarakan kita bolak-balik sudah nggak kurang. Sepertinya ini penjahat yang luar biasa. Padahal saya akan jadi orang baik kalau saya tidak memegang pelayanan yang kita kerjakan. Miris ya. Kita akan jadi orang baik kalau kita nggak berurusan dengan banyak orang. Jaga jarak, kamu di mercusuar. Sesekali turun, kasih uang. Pasti kamu orang baik. Tapi ketika kita berinteraksi, lalu orang merasa tidak cocok dengan kita. Kita jadi penjahat, saudara. Orang tidak lagi mampu memandang utuh siapa kita. Orang hanya tahu kesalahan kita, tapi tidak akan pernah mau tahu kebaikan kita. Orang hanya mau tahu bahwa kita ini payah. Tidak pernah mau tahu berapa kepala kita perjuangkan untuk melayani semuanya. Itulah pelayanan, betapa tidak sederhananya. Ya. Saya selalu suka share. Pengalaman saya pelayanan Kalimantan membuat saya selalu mereka-reka dan bertanya-tanya untuk pelayanan di Papua ini nanti kayak apa ya. Berapa tidak mudahnya. Tapi saya selalu melihat pertolongan Tuhan sangat menghibur.
Beberapa orang merasa Mika itu sudah cukup maju, sudah cukup bagus. Lalu tidak donasi lagi. Berarti income kita berkurang ya Mikanya. Yes. Waktu saya dilaporkan oke, kalau ini enggak ada masalah. Sekarang gimana? Yang ini si ibu ini oke, itu saya tahu orangnya. Dia sekarang ambil bagian Pak. Every month? Iya. Kadang saya lihat gini, ada orang mundur, iya. Ada orang baru Tuhan kirim. Jumlah yang masuk secara total rupiah lebih besar. Tapi saya selalu ingatkan, bukan ini yang kita cari. Ya, kalian harus belajar, ini baru di sini nih. Nanti ketika Papua itu mulai lagi, budgetnya lebih besar lagi, stres kita lebih besar lagi. Padahal mestinya kan bukan uang yang membuat kita stres. Nah belajarlah itu. Saya bersyukur pada Tuhan diproses dalam pergumulan seperti itu. Dan saya selalu melihat bagaimana tangannya menolong. Maka kedukaan bagi saya yang paling mendukakan adalah ketika orang tahu melayani dan mampu melakukan namun tidak ambil bagian. Dan kesukaan bagi saya adalah ketika ada orang yang menurut pandangan dalam kesulitan dan kesedihan tetapi tetap mengambil bagian, jumlahnya kecil menurut kata orang, itulah yang menyukakan. Karena dia memberi dengan hatinya. Saya diajar Tuhan mengapresiasi orang. Saya seringkali salah. Lihat orang yang terlalu luar biasa, teman dekat misalnya, lalu harap terlalu banyak. Ternyata nggak banyak juga. Tapi ada orang yang kadang-kala kita sudah underestimate secara manusia. Dia paling kasih berapa. Tahu-tahu dia kasih yang luar biasa membuat kita tercengang. Tapi membuat saya juga jadi belajar. Yang kau perlukan dalam pelayananmu adalah orang yang memberi hatinya. Kalau uang apalah susahnya bagi Tuhan. Ya bisa membuat batu itu jadi dolar, bukan? Tapi jangan kalian pulang lalu berdoa. Ya Tuhan jadikan batu ini dolar-dolar Tuhan. Mumpung lagi tinggi rate-nya. Percayalah sebagian buat gereja. No, bukan itu. Sekarang apa kesempatanmu? Lakukan. Itulah kesukaan yang datang dari Tuhan yang membuat kita begitu bersukanya. Para nabi-nabi di PL itu belum datang Kristus Yesus Tuhan itu. Mereka begitu bersuka cita menunggu dan menanti itu. Dan mereka tidak peduli dengan apa dan sedang terjadi. Dan mereka terus berjalan. Melewati kepahitan, kesulitan, lemparan batu, aniaya, pembunuhan. Dengan pedang dan gergaji yang mewarnai hari-harinya. Tapi mereka tidak pernah berhenti. Amos digambarkan sebagai seorang nabi dengan kelengkapan yang luar biasa sebelum dipanggil Tuhan. Hidupnya sangat mapan secara ekonomi. Tapi ditinggalkannya dan pergi melayani. Lalu Amos harus berurusan dengan para pemimpin agama, imam-imam, orang-orang kaya yang korup pada waktu itu. Yang menganiaya menekan orang miskin. Amos geram, lalu saya mulai membayangkan. Amos bukan orang miskin, dia orang kaya. Yang rela tinggalkan itu. Kenapa ada orang kaya di sini memeras orang miskin? Kenapa mereka-mereka yang diberi kekuasaan mengambilnya demi suap? Kenapa imam-imam bersekongkol? Waduh, Amos melihat kegentaran yang besar. Kok begini bangsa ini? Celakalah kalian, hai Israel. Amos mengalami pergumulan tidak sederhana. Saya seorang yang terdidik. Kayak tulisannya selalu digambarkan menjadi kitab terindah di dalam perjanjian lama. Begitu luar biasanya. Injilnya perjanjian. Tapi memberitakan kabar baik tentang Immanuel. Perempuan muda yang melahirkan. Tak ada yang mau dengar dia. Dia berbicara tentang Raja Shalom, pengharapan sejati Israel. Yang ada dia digergaji. Bersukacita kah dia? Tetapkah kesukaan itu ada? Yes. Tapi kan faktanya ditolak loh Pak. Iya betul. Itulah kesukaan yang besar yang Tuhan berikan. Karena tidak ada yang bisa mengganggu-gugatnya. Selama kita dekat dan bersekutu dengan Tuhan. Karena itu di penantian iman akan juru selamat. Kita tetap menjalan, kita tetap melangkah. Dan kesukaan Tuhan itulah yang meneguhkan hati kita. Berjalan dengan dia. Oleh karena itu dalam PL sangat jelas. Kesukaan itu bersumber dari Tuhan. Firman Tuhan. Dan kesukaan itu akan menjadi nyata dan terasa dalam hidup dari hari ke hari. Sangat tergantung pada relasi kita dengan sang sumber kesukaan itu. Jika relasi kita baik, maka bereslah semuanya. Relasi baik itu gimana? Rajin ke gereja? No. Oh ada jam doanya Pak. No.
Rajin ke gereja itu baik, jam doa itu baik, baca Alkitab itu baik. Tahukah kau relasi yang paling indah dengan Tuhan? Kejujuran batinmu. Belajarlah jujur di hadapannya. Orang Farisi sangat suka menipu Tuhan. Dalam doa pun mereka menipu Tuhan. Dan Tuhan tidak suka melihat mereka. Sehingga Farisi tidak pernah punya kesukaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena Farisi bilang, Tuhan, aku ini seorang Farisi. Puasa seminggu 2 kali. Orang Kristen selalu merasa hebat kalau puasa. Doa tidak pernah berhenti. Orang kalau mereka doa pagi sampai malam juga mampu. Aku tidak memungut cukai dan mengambil keuntungan diri sendiri. Diangkatnya tangan, dia menengadah ke surga. Surga menatap rendah dan berkata, aku benci doamu. Lalu datanglah seorang pemungut cukai, pendosa berat menurut ukuran lingkungannya. Apa doanya? Dia tidak berani menengadah ke langit. Ditundukkannya kepalanya. Lalu dia berkata, Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Dan surga menolehkan pandangan ke bawah, menatap dan berkata, doamu tiba di sini. Waduh, saudara-saudaraku. Kesukaan itu hanya muncul karena sebuah kejujuran. Itulah relasi kita dengan Tuhan. Saya bisa berkhotbah, tapi kalian tidak tahu isi hatiku dan hubunganku dengan Tuhan. Kalian hanya bisa melihat itu dari hari-hariku di kehidupanku. Seperti itukah aku atau bukan? Maka semua kita harus menjadi manusia yang hidup di atas panggung. Yang bisa dilihat banyak orang. Dan kita mesti belajar menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun seringkali tidak menyenangkan banyak orang. Tetapi buah-buah kesukaan itu tidak ada yang bisa membantahnya. Muncul di kehidupan kita. Kalau kalian berharap teman yang perfect, jungkir balik pun gak akan kau dapatkan itu. Kenapa? Karena kau sendiri gak perfect. Bagaimana kau perfect lalu harap dapat yang perfect? Bagaimana kau perfect bisa menilai sesuatu apa yang gak perfect, menilai sesuatu itu perfect atau tidak? Udah gak fair kan? Kalau ahli menilai, makanya namanya kesaksian ahli kalau dihukum gitu ya. Ahli ini ahli apa ini? Masa kawan ini ahli hukum pidana disuruh bicara hukum perdata? Sorry, ahlinya mesti ditolak itu oleh hakim. Kalau hakimnya terima berarti hakimnya juga sudah gak ahli di situ. Namanya saksi ahli, ahli dalam bidangnya dong. Bidang apa yang kita lagi bicarakan sekarang? Ya. Kemarin satu ada yang lucu setengah mati memang orang lalu. Saya pikir-pikir geli juga pengadilan kita ini. Orang lagi bicara mengenai administrasi partai politik ini kayak apa gitu. Ya ini kasusnya ini mestinya murni perdata. Tapi yang diminta saksi ahli tata negara. Ahli tata negara. Jadi geger lah semuanya. Lalu dikatakan, oh dulu saya S1-nya juga belajar perdata. Lah siapa yang gak belajar perdata waktu di S1? Semua juga orang belajar kan gitu ya, pidana perdata. Tinggal kamu mau kemana, ke notaris atau mau kemana, kan begitu saja toh. Kenapa jadi bisa begitu? Tetapi kemudian itu tetap saja jalan. Itu seperti saya katakan, kita akan rontok dalam hidup kita ini. Kalau kita mengkhianati, apa itu kejujuran. Republik ini gak akan pernah bisa maju. Kalau kita menjungkir balikkan kejujuran. Tangani sesuatu, bikin alasan-alasannya. Tapi kalau mau jujur sebetulnya itu tidak pernah ada. Dan tidak boleh. Nah kembali kepada kekristenan kita. Bagaimana kita mau mengharapkan kesukaan kalau kita tidak jujur dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Saya bisa membohongi kalian. Mudah itu tidak susah. Tapi saya tidak akan pernah bisa membohongi dia. Saya gampang membohongi istri saya. Tidak sulit itu. Tapi saya tidak bisa membohongi dia. Saudara-saudara, itu sebab kesukaan kita harus menjadi kesukaan yang tampak dilihat orang. Karena itu berelasilah dengan baik dengan dia. Sehingga kesukaan membuat kita kuat menghadapi badai kehidupan. Bagaimana Kristus di penggenapan kesukaan itu? Maria menaikkan pujian bahwa Tuhan telah membuatnya bergembira karena Kristus juru selamat. Di kehinaan Maria yang diperkenan. Tuhan memilih Maria wanita biasa. Hidup dalam kemiskinan. Tak ada yang memandangnya. Kalau dalam teologi masa kini. Maria ini tidak tergolong orang yang diberkati. Maklum miskin. Hanya orang kaya yang diberkati. Kan begitu. Maka
perspektif teologi masa kini, tidak ada satupun yang cocok dengan sudut pandang Alkitab. Tapi memang, siapalah yang gak suka kalau diberkati jadi kaya, bukan? Mana kita mau diberkati tapi miskin? Kalian mau diberkati Tuhan tapi miskin? Halo? Nggak mau lah ya, jujur saja, nggak usah pakai ngomong juga udah jelas. Wah, pakai nanya-nanya lagi Pak Bigman. Semua pengen kaya kan? Makanya ke gereja kan? Iya. Berdoa supaya surga membukakan tingkap-tingkapnya, diturunkanlah dari surga itu. No, you belum kenal Tuhan itu. Dicurahkan non-stop lagi kan. Sampai mengumpulin aja dia susah kan. Maka kalau kita melihat baik-baik saudara, Maria itu ketika menaikkan pujian ini, saya tercengang karena saya mesti berangkat terus memikirkan Maria wanita biasa belum menikah, mau nikah rezekinya juga nggak bakal bagus, dia miskin dapat pasangan miskin, mereka cocok sih pasangan sepadan, sama-sama miskin, miris, tapi Tuhan memandang Maria dan Maria bersuka cita. Aku ini hanya hamba, itu kalimat yang paling terkenal. Fiat, jadilah padaku. Jadilah apa yang Tuhan mau. Aku ini hanya hamba. Wah, itu luar biasa loh. Waktu Elizabeth mandul dikasih tahu, kau akan punya anak. Apa iya bisa? Zakaria malah gak percaya sampai jadi bisu dia. Tapi Maria imannya melompat. Dia perawan loh. Kalau mandul, tua, melahirkan. Contohnya banyak, ada Sarah, ada Hana, di PL banyak cerita itu. Tapi kalau perawan melahirkan, ya ini baru satu kali dan satu-satunya dan tidak akan diulang lagi. Jadi gak usah perempuan-perempuan menunggu itu. Tidak akan dipakai lagi kalian untuk itu. Satu-satunya peristiwa. Maka Maria berkata, aku bersuka cita. Kenapa Maria? Apakah kau mendadak kaya? Enggak. Kenapa kau bersuka cita? Apakah kau mendadak populer? No. Kenapa? Tuhan berkenan memakaiku. Wow. Bersukacitalah saudara. Saya paling gak bisa ngerti kalau orang meninggalkan pelayanannya, kependetaannya malah lari ke bidang yang berbeda misalnya. Saya gak ngerti itu. Saya bisa memahami ketika orang meninggalkan profesinya lalu mau full time melayani. Saya ngerti itu. Tapi saya juga gak bisa ngerti ketika orang mendua hati melayani. Ini mau, itu mau. Mana mungkin itu? Kalau hatimu sudah terpecah, bagaimana kau bisa mencintai dia? Perlu keberjujuran untuk mencintai Tuhan, supaya kita bisa merasakan kesukaan itu penuh di dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu saudara-saudara, nyanyian Maria menjadi satu nyanyian yang kuat. Nyanyian dari hati yang jujur, yang bersyukur karena Tuhan berkenan memakainya. Aku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nanti 48 dia memperhatikan kerendahan hambanya dan seterusnya dan seterusnya. Maka mulai sekarang keturunanku akan disebut berbahagia. Emang Maria, kamu dapat warisan apa sampai keturunanmu bahagia? No, karena Tuhan berkenan memakai aku. Indah ya. Berbahagialah kita kalau papa mama kita orang yang hidup takut akan Tuhan. Berbahagialah kita kalau kita punya kawan-kawan di pergaulan, kita lihat kiri kanan, mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah kita kalau mereka adalah teman dekat kita. Bersukacitalah karena itu. Nah jadi saudara, Maria menaikkan pujian yang sangat luar biasa karena Tuhan berkenan memakai dirinya. Karena Tuhan berkenan kepada dia di kehinaannya. Tak hanya Maria yang menaikkan pujian yang luar biasa itu. Surga yang gegap gempita itu. Tetapi kita juga melihat bagaimana malaikat menaikkan kidung pujian itu. Membawa berita itu, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan besar itu? Resesi selesai sudah. No. Apa kesukaan bagi dunia? Oh, ditemukan sebuah tambang yang mencukupi dunia untuk jutaan tahun kalau masih mampu bertahan. Semuanya akan menjadi indah. Enggak.
Apa kesukaan itu? Oh, kesukaan itu karena Raja Kaisar Roma sudah memberikan perintah. Israel merdeka sepenuhnya. Enggak. Lalu apa kesukaan itu? Maria akan hidup indah, hidup bahagia, hidup kaya tadi? Enggak juga. Lalu apa kesukaan bagi dunia itu? Kabar Mesias yang ditunggu para pemazmur, yang ditunggu para nabi, kini sudah datang. Kini sudah tiba. Berbahagialah seluruh dunia. Tapi baru dunia bilang, oh begitu toh. Lalu sorotnya mulai jalan. Syuk, di zoom. Ya ampun. Yesusnya di rumah sangat sederhana. RSSS. Kalau dia ada di rumah yang amat sangat sederhana. Kesukaan apa yang bisa diharapkan dari orang ini? Bayi biasa. Kesukaan apa yang bisa dirindukan? Bayi yang mau dibunuh oleh si Herodes ini. Bayi yang kehadirannya orang sekitar tidak peduli. Apa yang bisa diharapkan? Kesukaan apa? Lagi-lagi hanya orang yang punya relasi dengan Tuhan yang bisa merasakan itu. Yang tidak akan mengabaikan itu. Maka nggak ada waktu diketuk pintu itu. Orang bilang, wah saya merasakan pasti ini bayi ajaib. Silakan masuk. Kan kalau film begitu ya. Begitu Hercules itu lahir, mau dimakan ular besar, patah ular besarnya diginiin sama dia, mati ularnya. Maklum anak Zeus. Langsung jago dia kan. Tapi Yesus anak Allah gak begitu ceritanya. Gak ada cerita itu ketika Yesus kemudian waktu baby datang sesuatu lalu dipukulnya. Mamanya kemudian bingung cari roti lalu dia bilang, mama jangan bingung. Tiba-tiba dia ngomong kan, pergi sana ambillah. Maklumlah batu jadi roti pun bisa dibikin. Apa yang dia nggak bisa? Sampai saking mau menggambarkan Yesus itu kayak bayangan manusia hebatnya sehingga bersuka pada dia. Ada beberapa kitab apokrifa. Apokrifa itu adalah kitab-kitab yang kemudian dicek, diseleksi betul-betul ini tidak cocok. Ini orang-orang nulis-nulis zaman dulu banyak sekali mau nulis bercerita. Inilah Injil, itulah Injil dan seterusnya. Injil Thomas, Injil Yudas, macam-macam. Injil Barnabas. Ada yang memang datang di zaman Yesus, tapi ada yang kemudian zaman kemudian. Nah, salah satu kitab apokrifa bercerita bahwa Yesus lagi bermain-main dengan dengan temannya ketika masa kanak-kanak. Lalu temannya itu curang mainnya. Yesus marah. Langsung temannya dikutuk. Berkutuk kau. Teman laki jadi perempuan. Berubah. Kita bilang gila bener. Masa iya Yesus seiseng itu? Itu sebab saya kagum Alkitab. Umur 8 hari dia disunat. 12 tahun, umur 8 hari dia disunat, 12 tahun dia dibawa ke bait Allah jadi anak Taurat. Dia dibaptis dan dia disidi. Begitu selesai, langsung lompat umur 30 dan dia memulai pelayanan. Tidak ada cerita penting mau diceritakan bagaimana masa kanak-kanaknya. Dia membuat orang terkagum-kagum karena bikin batu jadi roti. Kecuali ketika di bait Allah, dia berbicara tentang firman untuk menceritakan memang dia firman hidup itu. Ahli Taurat pun terbengong-bengong atas apa yang dikatakannya. Firman, itu identifikasinya. Kebenaran, itu identifikasi satu-satunya. Siapa anak Allah ini? Siapa ini si Yesus ini? Satu-satunya identifikasi yang bisa. Bukan karena dia bikin batu jadi roti. Dia mengerti apa kebenaran itu. Nah itulah yang muncul di umur 12. Maria Yusuf tetap berjuang. Mereka tetap kerja untuk mencukupi makan di rumah. Tidak ada kemudian situasi ekstra dalam rumah Maria dan Yusuf. Tidak ada cerita ketika hari itu Yusuf membeli roti. Maria membuatkan dan memanggangnya. Waktu besok dia kaget setengah mati. Karena roti tidak pernah habis. Tidak ada cerita itu saudaraku. Padahal itu bisa dibikin kan. Seperti Elia di rumah. Janda di Sarfat itu. Tidak bisa habis tepungnya bikin roti. Apalah susahnya Yesus ada di rumah bersama Maria. No. Apa kesukaan Maria? Lagi-lagi relasi dengan Tuhan. Maka itulah yang membuat mereka bersuka cita. Dan malaikat menyampaikan kabar kesukaan besar. Yaitu dia sang juru selamat yang sudah datang. Penantian kita usai sudah. Orang-orang Yahudi kalau berdoa selalu seringkali menyebut Hosana, Hosana. Itu adalah sebuah penantian. Ya Mesias datanglah.
artinya ya Tuhan tolonglah. Itu permohonan. Maka waktu mereka berteriak, Hosana ya Tuhan tolonglah, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka memadukan dua kalimat itu, luar biasa, tepat setengah mati. Tapi mereka tidak tahu sebetulnya apa yang mereka katakan. Mereka dipimpin mulutnya oleh Roh Kudus. Memang betul Hosana itu dia Kristus itu. Orang yang diberkati itu, karena datang dalam nama Tuhan itu. Yang akan memberi berkat pada seluruh dunia. Tapi besoknya mereka salibkan. Miris ya. Haleluya, Hosana, Hosana. Itulah Hosana. Ya Mesias, datanglah. Ya Mesias datang. Permohonan yang sangat serius. Permohonan yang sangat dalam. Dan permohonan itu sekarang genap. Mesias itu tiba sudah. Kesukaannya apa enggak meledak, saudara. Besarnya setengah mati. Patut kalau dikatakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bangsa yang mana? Yang diperkenannya. Nanti ayat berikutnya muncul. Maka bersukacitalah bangsa karena malaikat membawa berita. Stop, enggak juga. Lalu apa yang terjadi bagi para gembala? Gembala ini gembala hina. Kita sudah pernah dengar khotbah itu. Ya, saya pernah kasih tahu yang namanya gembala itu. Salah satu orang berdosa yang labelnya sudah nempel sama dirinya. Bagi orang Yahudi, orang-orang berdosa itu apa? Pemungut cukai, orang berdosa. Ya, kalau orang Romawi, ya kafir itu sudah. Pemungut cukai itu orang berdosa. Walaupun dia nggak bikin dosa, labelnya dia nempel. Penyamak kulit. Ya, itu orang berdosa, dianggap hina. Gembala itu orang berdosa, pekerjaan paling bawah juga. Dan kemudian, seringkali tidak jujur. Penyamak kulit itu dianggap jorok. Miris ya. Jadi banyak sekali orang-orang kelas bawah yang hidup berjuang mati-matian. Itu persis kayak di India kita bilang. Yang paling rendah. Padahal moralnya belum tentu. Itu kejahatan agama. Itu saya bilang kejahatan agama yang mengerikan masa kini. Menyebut orang miskin tidak diberkati Tuhan dan orang kaya itu yang diberkati Tuhan. Itu kejahatan agama. Itu mengerikan sebetulnya. Saya bukan orang miskin, saya punya rumah, saya punya mobil. Tapi celakalah mulutku kalau berkata, betul orang miskin itu kurang diberkati Tuhan. No. Kita banyak belajar dari mereka-mereka yang mampu hidup setia dalam bertuhan. Di kesulitan kemiskinan mereka. Mamaku orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Mama bukan seorang yang kaya. Dia terbilang miskin. Hidupnya juga gak bahagia. Papa saya tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi saya ingat betul bagaimana hari-harinya berdoa. Dan kalau doa mama saya udah warnanya jelas deh. Habis doa nangis, habis doa nangis. Kalau dia gitu saya marah-marah. Ngapain doa nangis-nangis? Kami dulu bala keselamatan, ada kesaksian jadi maju dia kesaksian. Kesaksian belum selesai cerita kesaksiannya baru pembukaan. Udah air mata duluan deh. Wah saya ngomel lagi tuh. Kalau mau kesaksian jangan nangis, bikin malu aja. Saya pikir mulut saya sadis juga ya. Tahu-tahu mulut yang sadis ini, yang parah ini, bisa jadi pendeta, bingung juga saya. Nah itu doa mama aku lah itu. Anak-anaknya dipimpin Tuhan, diberkati Tuhan. Tak bisa kita memandang rendah seseorang. Mamaku berhasil membuat aku seperti ini. Belum tentu aku berhasil membuat anakku lebih dari aku. Saya dibuat mama artinya mama pimpin dalam kepercayaan pada Tuhan. Sehingga saya lebih dari mama dalam banyak aspek. Bisakah saya membuat anak saya lebih dari saya pada banyak aspek? Saya juga nggak tahu tuh. Memang saya belum mati. Tapi saya juga nggak kebayang tuh. Akankah? Saya juga nggak tahu. Tapi itu doaku. Supaya lahirku, adaku, adalah ada yang bermutu. Karena bisa membimbing, menuntun anak-anak yang lebih dari aku. Karena itu seharusnya orang tua bukan? Maka sampai hari ini, mamaku lebih hebat dari aku. Saya lebih pintar, lebih ngerti psikologi dari dia. Saya lebih tahu teori mendidik. Tapi dia berhasil. Saya belum terbukti. Belum tuntas. Tahukah kau siapa yang dicintai Tuhan? Orang yang dekat dengannya. Tahukah kau siapa orang yang ditolong Tuhan?
Orang yang selalu berseru kepadanya. Maka saya suka Alkitab ketika pemazmur berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk redam, hancur hati. Maka orang-orang seperti itu akan mengalami kesukaan yang besar. Sehingga mereka mampu memandang ke depan. Dan gembala itu, hari itu mendapatkannya. Dipandang hina oleh lingkungannya. Kerja mesti berjuang malam menahan dingin dan ancaman singa. Ancaman serigala, ancaman binatang buas. Namun sang gembala mendapat kehormatan yang tidak pernah didapatnya seumur hidupnya. Dan itulah yang menyukakan hatinya. Kesukaan yang gak pernah ada, saudaraku, sepanjang hidup yang dibayangkan oleh si gembala itu. Lahir miskin, hidup miskin, mati miskin. Itu garisnya dia. Tapi hari itu, memang dia masih miskin secara ekonomi. Tapi dia jadi lebih kaya dari banyak orang kaya. Karena dia melihat juru selamat itu. Orang yang pertama percaya dan memberi diri untuk percaya. Di samping keluarga Maria tentunya adalah gembala. Itu petobat pertama. Catatan Alkitab. Petobat kedua baru Mazmur. Apa namanya? Orang Majus. Keren ya Alkitab. Kalau saya lihat itu. Imam-imam di mana? Wah, masih bikin dosa. Rajin mereka, saudara. Mereka setia berbuat salah. Setia ada di bait Allah. Untuk mengambil keuntungan bagi dirinya. Miris ya. Saya selalu belajar untuk keras kepada diri. Belajar untuk bisa memahami hakikat hidup yang Allah beri. Oleh karena itu, gembala mengalami kesukaan besar. Yang diberikan Tuhan untuk segala bangsa, yang itu orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dan gembala itu representasinya. Datang yang pertama. Keren ya? Wih lah ilah. Kita belum nyampe, dia udah nyampe loh. Nabi-nabi nunggu, dia udah nyampe. Rasul-rasul baru datang kemudian. Gembala sudah tiba. 12 rasul itu nanti tuh. Udah 12 rasul nanti pula. Satu pengkhianat lagi itu si Yudas. Gak nyampe ya. Gembala hina datang di sana. Gak pernah punya jabatan bagus. Entah rasul atau apapun namanya. Tapi mereka punya kisah yang bagus. Sepanjang hidupnya. Bertemu dengan Mesias. Tuhannya. Kesukaan apa yang bisa melebihi itu? Tak ada. Pak, apakah mereka waktu udah ketemu Mesias itu, waktu mereka melihat Tuhan, mereka pulang tongkatnya jadi emas enggak, Pak? Enggak, tapi tongkatnya tongkat kayu. Kagak laku dijual. Jangan pikir, ketemu Yesus langsung. Tongkatnya jadi emas loh. Mereka bawa dombanya. Wah, tiba-tiba dombanya 10 jadi 1000. Gak ada ya. Gembala tetap gembala sampai matinya. Tapi mereka berbeda dengan banyak orang lain. Kesukaan terpatri di dalam batinnya. Kesukaan yang membuat Maria menjadi luar biasa. Menjalani hari-harinya. Saya akan khotbahkan itu nanti minggu depan bagaimana Maria bergerak. Dan Yusuf juga mengalami kesukaan yang besar. Dari lahir sampai matinya Yesus. Tetapi itu dilakoninya. Itu dijalaninya. Hebat ya. Tidakkah saudara rindu? Maka saya pikir saudara-saudara ini menjadi penting bagi kita. Kalau kau merindukan kesukaan. Rindukan kesukaan yang benar. Jangan yang palsu. Soal rezekimu, hari-hari hidupmu, rumahmu, mobilmu, Tuhan tahu menambah itu. Apalah sulitnya bagi Tuhan. Saya merasakan kesukaan hidup karena ketika mau tidak punya, tapi ada saja cara Tuhan. Nyampe juga akhirnya, oh God thanks gitu ya. Kalau kadang-kadang kan kalau kita bisa kalkulasi ini ada segini-segini, bikin segini. Ya memang udah hitungan kita kan. Lalu waktu dapat ya dapatlah apa yang kita persiapkan tadi. Saya terlalu sering mengalami hal-hal yang memang saya sendiri tidak pernah juga mempersiapkan itu secara khusus. Maka waktu menikmati itu, oh God, thanks. Satu yang ku tahu dan satu yang ku percaya. Dia pasti pelari hari-hari dan hidup kita. Karena itu jangan marah, jangan kecewa. Kalau hidupmu dilanda banyak persoalan. Jangan marah, jangan kecewa. Hanya karena ekonomimu terganggu. Jangan marah. Jangan kecewa sama Tuhan. Hanya karena tidak semua yang kita rencanakan berjalan baik. Jangan lupa, kesukaanmu tidak ada di situ.
tapi relasimu dengan Tuhan. Dan dia akan menolongmu menikmati hari-harimu sampai kau tahu artinya hidup indah bersama dengan dia. Biarlah Tuhan menolong kita. Biarlah Tuhan memimpin kita. Sehingga kita senantiasa dan selalu hidup di dalam terang firman-Nya. Saudara mau? Halo? Amin. Kiranya kesukaan itu menjadi hak milik yang terpatri di batin kita. Dan jangan lupa, kata kuncinya, relasi jujur dengan dia. Batin yang jujur pada dia. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa pribadi. Tiap kita punya pergumulan, tiap kita menjalani hari-hari. Ketika kami melihat hidup kami, ketika kami menjalani hari-hari kami, ya Tuhan, sadarlah kami betapa besarnya kasih-Mu. Lebih dari cukup untuk mengatasi derita keluh kesah di hidup ini. Betapa besar kasih-Mu, lebih dari cukup untuk menutup tiap lubang-lubang kedukaan di hari-hari kami. Mengubahnya menjadi kesukaan yang besar. Tapi ampuni kami. Entah berapa lama kami menyebut nama-Mu, berjalan bersama dengan-Mu. Tapi kami tidak mampu menangkap kesukaan itu. Karena seringkali kami juga gagal berhitung. Menghitung berkat-berkat-Mu yang sejatinya besar di hidup kami. Tapi kami tidak pernah memandangnya, menghitungnya, dan mensyukurinya. Atau kami selalu menyebut nama-Mu. Tapi keinginan kami, kerinduan kami sepenuhnya adalah apa yang kami mau untuk Kau kabulkan ya Allah. Tanpa pernah bertanya apakah Engkau berkenan atasnya. Ampuni kami. Sesungguhnya lah kesukaan itu Kau taruh, Kau patrikan dalam batin kami. Tapi mata kami terlalu sibuk melihat ke kanan dan ke kiri. Membanding diri dengan orang-orang di sekitar kami. Kami iri. Kami menginginkan apa yang bukan milik kami, rezeki kami. Tapi saat bersamaan kami tidak mampu mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan pada kami. Karena itulah kesukaan itu tidak menetap di batin kami. Tuhan, kami berdoa supaya kejujuran batin itu mewarnai hari-hari kami dalam berelasi dengan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang mencurahkan berkat bagi kami dalam belas kasih Tuhan sendiri. Berkat yang membuat kami makin dekat dengan Tuhan. Bukan berkat yang sekedar memuaskan keinginan manusiawi kami. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami, tolong tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Biarlah apa yang Tuhan sudah taruh di dalam batin kami. Kebenaran itu terus bertumbuh, makin hari makin nyata dan tak terbantah. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur atas firman hidup yang mewarnai hari-hari kami. Biarlah kisahnya trilogi kenaikan minggu ini, minggu depan, dan di waktu kenaikan. Mengapresiasi gubahan Beethoven. Kiranya semangatnya yang terus mewarnai hari-hari hidupnya. Bahkan ketika ketulian tiba, ia tak pernah berhenti untuk terus mencari, mewujudkan apa yang harus dilakukan. Tuhan, buat kami tak berhitung. Sehingga kesukaan terus bersarang di kehidupan kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, saudaraku yang kekasih, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.